Oke, The Legendary Heroes Monkey D. Garp. Nah, mungkin kata itu yang bisa digunakan untuk menunjukkan jenderal tua tetapi memiliki ambisi perang yang sama seperti ia masih muda. Garp sendiri benar-benar mengamuk dalam chapter One Piece 1080 ini. Dan informasi chapternya dikonfirmasi oleh Scott Sinformer dan juga Redon. Ternyata Garp memang membawa pasukan swordnya itu untuk menangani Kurohige Pirates. Dalam bocoran spoiler ini ada banyak hal yang kita menduga di balik insiden tersebut, di mana keberadaan Marshal Detit yang sebenarnya juga masih misterius bersamaan dengan Law sepertinya memang tak akan muncul. Lalu mampukah Garp nih yang turun gunung ini berhasil menyelamatkan muridnya Kapten Koby? Karena ini akan semakin menegangkan lagi. Kenapa? Ya, di sana ada lawan yang berdiri menanti dan mengamatinya. Sang wakil kapten Kurohige sendiri, Shiryu of the Rain. So kita mulai pembahasannya lebih dalam dari sini. Yo nakama di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai bajak laut Kurohige yang dibuat hancur-hancuran oleh kemarahan Monkey D. Garp. Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Pada chapter ini berjudul Sang Pahlawan Legendaris. Ya, kira-kira pada siapa nih baris kata ini ditunjukkan? Garp kah? Kita masuk dalam ceritanya di mana dijelaskan seluruh isi chapter ini ada di Pulau BV atau Pulau Bajak Laut. Latar belakang di sini sepertinya akan menampilkan para orang-orang Kurohige sendiri karena mereka berada di markasnya sendiri. Pulau BV itu atau ini memiliki hubungannya dengan Law, Koby dan juga mantan kru Rocks ini. Dan sekarang ini pun relevansinya itu juga mempertemukan lagi Law dengan Kurohige. Koby disandra lagi oleh Kurohige dan juga orang yang pernah menghadapi Rocks yang ingin mengkudetanya kala itu adalah Garp. Dan sekarang Garp sendiri datang di BV Island. Nah, di panel ini informasi itu tertulis lagi jika Sword akhirnya dimunculkan lebih jelas lagi. Akan terjadi pertempuran antara Sword versus bajak laut Blackbeard. Artinya ketika Garp tidak diberi izin membawa pasukan oleh Vice Admiral Dodd lebih banyak lagi kala itu, karena Kizaru lebih dulu meminta semua pasukan dibawa ke Egghead. Garp akhirnya datang dengan beberapa pasukan misterius dan masih remang-remang Sword Organization. Di sini dijelaskan bahwa dari bajak laut Blackbeard ini yang hadir adalah Vasco Shoot, Pizarro, Sanjuan Wolf dan tentunya adalah Amino Shiryu. Mereka semuanya adalah para pengguna buah iblis. Dikatakan di sini untuk Avalu Pizarro itu memiliki buah iblis dengan kekuatan pulau, yang mana dia itu dapat mengendalikan pulau itu sendiri loh. Dan untuk jenis seperti ini sepertinya kita baru pertama kali dengar kan ya. Kira-kira seperti apa nih kegunaannya dan apakah memindahkan pulau, memanipulasi pulau atau bahkan menggunakan pulau tersebut. Nah, untuk Sanjuan Wolf sendiri dikatakan bahwa dia itu memiliki jenis kemampuan buah iblis menggembung. Belum dijelaskan kegunaannya secara pasti di sini. Menggembung tubuhnya sekarang yang sudah diraksasa itu apakah dampak dari buah iblisnya sendiri? Nah, who knows. Sementara Vasco sendiri memiliki kemampuan buah iblis liquor minuman keras. Ini unik, kira-kira seperti apa ya? Apakah dengan seperti teknik dewa mabuk? Nah, terakhir the one and only Shiryu si pedang hujan. Dia tentulah sudah jelas-jelas dijelaskan mengambil buah iblis Absalom kala itu. Shiryu ini yang jadi mengkhawatirkan untuk kelompok Sword Organization. Nah, di sisi lain Sword ada Hibari, Prince Gross dan juga cucu dari Surukujaku. Dalam informasi ini dijelaskan seperti apa kemampuan dari teknik-teknik anggota Sword yang dibawa oleh Gabi ini. Kita diperlihatkan kekuatan Hibari ini adalah sebuah sniper yang menggunakan senjata dari Dr. Vegapunk. Sementara Prince Gross nih dia itu memiliki sebuah lumpur dan Kunjaku memiliki kemampuan cambuk dari buah iblisnya. Apakah kalian membayangkan ini adalah duel yang sangat fair? Informasi kedatangan SWAT di sini juga akan menyelamatkan nama member SWAT lainnya yakni Kapten Koby yang sedang disandra oleh Kurohige Pirates. Makanya mereka datang nih, dan informasi yang baru saja diketahui ternyata Koby sendiri itu memiliki nilai bounty-nya sendiri loh. Ia adalah 5 bintang atau punya bounty sekitar 500 juta berries, dan ini terbilang cukup besar. Dalam duel besar ini terlihat Perona di sana yang berada di pulau itu untuk mencoba menyelamatkan Gekko Moria. Nah, sebelum pertempuran itu benar-benar memanas nih, sempat ada flashback singkat yang memperlihatkan bahwa Kurohige menculik Koby itu untuk bernegosiasi dengan pemerintahan dunia agar Pulau Pirates itu menjadi negara resmi di bawah kendali pemerintah.
Tetapi Kuzan menjelaskan bahwa pemerintah itu tidak akan bernegosiasi untuk seorang dari Sword Army. Ya, ini secara tak langsung kita dikonfirmasi jika Aokiji ini memang benar-benar resmi dari Sword. Dan yang datang sekarang menyerang markas Kurohige adalah rekan-rekan dari Aokiji, Hibari, Prince Gross, Kujaku, dan kita kembali ke fast forward lagi nih, pertempuran akhirnya dimulai. Namun ketika keadaan semakin kompleks lagi nih, nah di sini di akhir chapternya ini, The Legendary Heroes akhirnya ikut bergabung dan menghancurkan beberapa bangunan dengan haki dan juga 7 monsternya itu. Monkey D. Garp akhirnya turun gunung. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Garp nih, ini akan menandai jika pertempuran serius di Pirate Island ini akan seru-serunya. Apakah benar informasi dulunya ketika Garp pernah melawan Don Chinjo itu dan juga pukulan mampu membelah gunung benar nyata nih diperlihatkan saat-saat kemarahannya. Karena perang Marineford saja ia hanya menggunakan satu pukulannya untuk menjatuhkan Marco dan membuat kepalanya itu diperban. Serta tinju itu akan dilakukan pada Akain tetapi digagalkan Sengoku. Lalu bagaimana sekarang ini? Mampukah Garp di usia sudah tua ini berhasil memenangkan pertempuran menghadapi mereka para kelompok luar biasa dari Kurohige sendiri, serta untuk menunjukkan kepada kita para fans sendiri nih seperti apa kemampuan luar biasa dari tinju monster Monkey D. Garp. Nah, ingat ya, di kubu lawan sendiri ada seorang pula yang sangat tenang mengamati dan bertempur dengan itu. Dia adalah Amino Shiryu, sang wakil kapten Kurohige. Nah, Shiryu ini mengagumkan bahkan sejak dahulu. Ketambahan ia akan mengerikan karena efek buah iblisnya sendiri, pembunuh berdarah dingin dengan teknik perpindahan tak terlihat. Itu akan sangat merepotkan nih bagi para pengguna Kenbunsoku no Hage. Dan Shiryu mungkin saja akan menggunakan teknik ini untuk melawan Monkey D. Garp. Seperti yang kita tahu kenapa Shiryu itu akan menghadapi Garp, karena itu gini, di kubu Kurohige faktanya ada 2 member yang merupakan mantan seorang dari angkatan laut. Itu adalah Kuzan dan juga adalah Shiryu. Nah, untuk Shiryu dia dahulu adalah mantan kepala sipir penjara paling menakutkan dalam sejarah bajak laut, Impel Down. Shiryu bersama Magellan dipilih untuk mengemban tugas berat itu dan Shiryu sangat-sangat mampu, kemampuannya setara dengan Magellan. Tetapi karena ambisi dinginnya yang ingin melukai dan tak peduli kepada siapapun dan bengis itu, jika sudah menggunakan pedangnya nih, menurut Magellan Shiryu itu sudah benar-benar menjadi orang yang berbeda. Dan hal inilah Shiryu itu kala itu dijebloskan ke penjara dan dipisahkan dengan katananya sendiri. Sampai akhirnya ketika ia dibutuhkan untuk membasmi para tahanan yang kabur pasca insiden sebelum Marineford kala itu, ia mendapati pedangnya kembali. Dan tahu apa yang terjadi? Ya, Shiryu malah menghabisi mereka semuanya dan tak peduli dengan insiden Marineford dan tahanan yang kabur itu. Sampai di perjalanannya ia bertemu dengan Kurohige dan negosiasi akhirnya berjalan di sana karena mereka klop satu sama lain. Hingga di akhirnya ia bergabung bersama Kurohige dan sekarang menjadi sang wakil kapten dan juga salah satu bajak laut terkuat dari Kurohige. Nah, Shiryu sang pedang hujan versus Garp sang pahlawan. Siapa yang akan menang kira-kira? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, ini akan cukup menjadi chapter yang sangat menarik nih, sekaligus membuat kita penasaran lagi apa yang akan terjadi dengan seorang pahlawan legendaris angkatan laut, Monkey D. Garp. Nah, gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai Garp dan juga SWORD Organization itu perlahan-lahan menghancurkan wilayah Kurohige Pirates dalam chapter 1080 ini. Thanks a lot guys, selamat nonton video ini and we'll be come back again.